Hai, Red Elm Talks Podcast is back. Podcast bincang-bincang dari warga biologi yang pastinya akan memberi kamu feedback yang bagus banget untuk upgrade diri jadi lebih keren lagi. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello biologi people, welcome back to Red Elm Talks Podcast. Jadi podcast biologi semut merah ini kali ini bareng aku Anissa Widianingrum dengan tema Cut the Cash and Go on the Line. Jadi sesuai dengan temanya ya, jadi langsung aja kita ke inti dari podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai komunitas yang ada di Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama narasumber yang pastinya keren banget dari kakak-kakak komunitas yang ada di Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Jadi speaker pertama kita ada Kak Muhammad Khairul Ihsan dari Mikrobioteknologi Club. Halo Kak Ihsan. Kemudian speaker kedua ada Kak Faiz Muzaki dari Botanical Garden. Halo Kak Faiz. Halo. Yang ketiga ada Kak Ahmad Labib dari Envy Green Society. Halo Kak Labib. Halo semua. Lalu yang keempat ada Kak Nizar Resmiana Putra dari Maliki Herpetology Society. Halo Kak. Oke, jadi apa kabar nih kakak semua? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi kan ini Maba 2023 nih masih banyak belum yang tahu ya, belum tahu tentang komunitas tuh apa aja sih yang ada di Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentunya. Jadi podcast ini bertujuan untuk memberitahu dan mengedukasi maba mengenai komunitas supaya tertarik buat join di komunitas kita ya. Yang pertama tentunya kita lanjut ke pembahasan ya Kak ya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada mungkin ya kita bawa santai aja. Oke, siap. Yang pertama, komunitas yang ada di Biologi Malang tuh gimana sih Kak? Maksudnya dari botani sendiri, dari Envy Green atau dari yang lain-lain, dan fokus kegiatannya tuh yang seperti apa gitu Kak? Mungkin boleh dari, silakan botani dulu mungkin. Oke, mungkin dari pembahasan pertama ini ya, dan mungkin dari saya itu mewakili dari teman-teman juga dari komunitas Botanical Garden. Jadi untuk awalan sendiri ya teman-teman semuanya. Jadi komunitas Botanical Garden itu apa sih? Sebenarnya komunitas Botanical Garden ini adalah salah satu komunitas yang ada di program studi biologi UIN Malang ya. Yang mana di komunitas ini memadahilah minat dari teman-teman mahasiswa biologi yaitu dalam bidang ranah botani, sehingga memang dalam ranahnya itu dari namanya sendiri ya, dari Botanical Garden, artinya dia memang komunitas yang khusus dalam pergerakan kegiatan yaitu dalam ranah tanaman seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, dari namanya itu sudah kelihatan ya dari Botanical Garden, artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pengurus ataupun komunitas itu otomatis juga berkaitan dengan tanaman, baik itu tanaman yang sifatnya itu adalah budidaya maupun tanaman yang sifatnya adalah koleksi seperti itu. Oke, wah ternyata banyak banget ya kegiatannya. Yeah. Dari botani nih, kalau saya misalnya suka banget sama penelitian mengenai hidroponik tuh apa ada nggak sih Kak buat mewadahi itu? Oke, jadi terkait dengan penelitian ya, sebenarnya ada juga banyak minat dari teman-teman mahasiswa biologi ya, apalagi di komunitas Botanical Garden ini kan sekarang lagi fokusnya nih untuk budidaya tanaman hidroponik. Nah, yang baru sekarang, yang paling update ya dari teman-teman komunitas Botanical Garden itu sekarang lagi ngembangin budidaya tanaman hidroponik sayur yang sistemnya itu ada NFT. Yang mana kan dulu pas waktu zamannya masih awal-awal ya, artinya belum dikembangkan lagi, itu kan masih pakai sistem yang biasa. Artinya sistem biasa itu adalah sistem wick yang mana itu pakai wadah biasa. Intinya itu sistem yang sangat praktis itu ya. Dan sekarang berjalannya waktu mulai ke sini itu sudah mulai dikembangkan lagi untuk ada sistem DFT, kemudian ada sistem NFT, yang mana itu semua bisa dilakukan penelitian. Artinya apa? Dalam ranah penelitian ini itu bisa kita bandingkan kira-kira dari pertumbuhan semua tanaman hidroponik itu yang paling efektif dari sistem mana? Apakah DFT, NFT ataupun sistem lainnya? Itu dari ranah penelitiannya bisa diambil dari situ. Wah, sangat banyak banget nih. Ini baru botani loh, belum ke mikrobioteknologi dan yang lain-lain. Mungkin bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya dari mikrobioteknologi nih Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dari mikrobioteknologi itu dari namanya mikro, bio, dan juga teknologi. Jadi ada 3 aspek yang kita bahas terkait mikro adalah makhluk-makhluk halus ya, kita anggap makhluk-makhluk halus atau makhluk yang tidak kasat mata seperti itu. Itu kita pelajari, kita bahas. Kemudian biologi, makhluk hidup, di mana tadi yang mikro tadi itu jamur, bakteri dan segala macamnya yang kecil, dan juga teknologi. Jadi kita itu berbasis
ya output gitu, ada hasilnya berupa entah nanti produk, berupa itu nanti riset, berupa itu nanti karya tulis ilmiah dan lain-lain seperti itu. Nah mungkin kalau dari kegiatannya sendiri dari MBC itu jadi ada beberapa target, tapi tentunya 2 target utama, yaitu MBC itu sendiri ingin berkancah di dunia nasional seperti itu, dan juga nanti bisa tembus internasional. Amin, 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 amin. Ya, jadi kita itu ada 3 komponen utama. Jadi dari riset dan penelitian, kemudian ada dari produk, dan juga dari sosial media dan juga marketing seperti itu. Kira-kira sulit gak sih Kak kalau misal kita mau meneliti hal-hal yang tidak kasat mata nih, kan nggak kelihatan gitu loh. Benar. Ya memang kalau kita lihat secara ya gamblang gitu ya, memang sulit gitu. Tapi ketika nanti kita sudah masuk di ranahnya, itu ketertarikan sendiri itu pasti muncul. Jadi sebenarnya enak berhubungan dengan jamur ya, berhubungan dengan bakteri. Tapi ya itu tadi, pasti ada kesulitan tersendiri di situ. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nih bisa banget yang punya ketertarikan tinggi nih buat join di MBC gitu ya. Oke. Terus habis dari yang nggak kelihatan, kita lari ke hewan-hewan yang ya berbahaya, ular-ular gitu ya. Ada Herpetology Society. Jadi gimana nih Kak kegiatannya di MHS ini nih? Jadi sebelumnya terima kasih. Saya mewakili dari Maliki Herpetology Society. Jadi Maliki Herpetology Society ini udah ada dari namanya sendiri ya, herpetologi. Jadi herpetologi ini hewan yang lebih utamanya itu reptil dan amfibi. Jadi reptil itu ada macam-macam. Nah jadi untuk kegiatan sendiri ini ada beberapa kegiatan yang memang sampai saat ini masih berjalan, yaitu namanya herping. Jadi herping ini mencari data malam hari, menyusuri tempat-tempat yang kemungkinan ada reptil dan amfibinya. Ya, mungkin itu. Kalau yang takut, misal kayak saya nih, saya nggak terlalu berani sih, nggak terlalu berani sama ular gitu Kak. Apa ada treatment tersendiri nih buat ikut join di Maliki Herpetology Society nih? Kalau untuk treatment ya itu sebenarnya hanya dilatih ya. Untuk awalan ini mungkin seperti saya yang awalnya tadi tidak terlalu berani dengan ular, itu lama-kelamaan suka gitu. Bahkan tertarik. Yang awalnya saya takut digigit, bahkan dipaksa untuk berani digigit oleh pembimbing gitu. Sebelumnya udah pernah digigit ular belum Kak? Berapa kali? 10 kali. Tapi masih aman ya Kak ya, masih aman. Yang terbaru tadi malam, Mas. Waduh, tadi malam baru digigit ular. Sekarang sehat Kak? Alhamdulillah. Habis digigit ular langsung podcast di sini, wah keren banget. Terus yang keempat ada Envy Green Society nih. Halo. Jadi dari namanya nih, mungkin kalau yang belum tahu mungkin agak awam ya. Envy Green nih bergerak di bidang apa sih Kak? Ya, jadi dari namanya sendiri kita lihat dari namanya Environmental Green Society. Environmental lingkungan green hijau, society masyarakat yang peduli. Jadi kita adalah wadah komunitas bagi mahasiswa biologi yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Kita sendiri punya 3 pokok kegiatan ya, educate people, environmental action sama research. Jadi kita penelitian, kemudian kita aksi langsung di alam, dan juga kita mengedukasi masyarakat kayak gitu. Jadi awal dari MVG sendiri kita ada, mungkin teman-teman gak kenal ya, ada salah satu almarhum dosen namanya Pak siapa? Yang angkatan 20 itu? Yang angkatan 20 yang 2019. Jadi ada salah satu almarhum dosen yang dulu itu beliau prihatin, kok anak biologi cuman ada salam lestari sama konservasinya, nggak ada aksi nyatanya. Jadi harapannya dulu pada tahun 2017 ada inisiatif dari angkatan 17 untuk membentuk MV Green Society sendiri. Jadi harapannya di MV Green itu kita bisa menjadi wadah dari teman-teman biologi yang tidak hanya punya riset di bidang ekologi, tapi juga punya kepedulian terhadap lingkungan kayak gitu. Untuk kita fokus kegiatannya ya tadi 3 tadi, kita mengedukasi masyarakat dari sosial media, kemudian kita hadir di seminar-seminar dan sebagainya, kemudian kita juga melakukan riset. Kita 2 minggu sekali kita melakukan uji kualitas air di titik-titik sungai di Kota Malang, kemudian kita juga
bikin edukasi terhadap anak-anak dan sebagainya. Mungkin kurang lebih itu sih. Oke, wah macam-macam banget ya kegiatannya yang ada di komunitas yang ada di Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Wah, dari itu kayaknya teman-teman udah tahu sih kalau mau ikut apa gitu ya. Mungkin teman-teman maba 2023 mau join herpetologi barangkali, atau NV Green atau yang lain mungkin. Oke. Terus dari semua kegiatan itu pastinya ada dong Kak kayak program unggulan nih yang digagas oleh masing-masing komunitas untuk mengembangkan sesuatu yang bertujuan untuk ya supaya kedepannya jadi lebih maju lah gitu. Mungkin bisa dari NV Green. Oke, aku lagi berarti. Oke, kalau dari kita punya salah satu program yang mungkin nggak banyak komunitas lain lakukan ya, apalagi komunitas peduli lingkungan gitu. Jadi ada namanya brand audit. Jadi itu salah satu kegiatan kami untuk mengetahui top polluters atau produsen-produsen yang mempunyai tanggung jawab yang paling banyak mengkontaminasi lingkungan. Mungkin agak sensitif ya ranahnya. Jadi kita sendiri ingin memberikan perspektif baru bahwasanya permasalahan lingkungan apa permasalahan khususnya plastik ya. Kita punya fokus di riset plastik. Jadi kalau kita selama ini tahu kalau polusi plastik itu hanya dapat selama ini kita tidak efektif untuk ditangani dengan cara dari hilir. Jadi dari hulu, tengah sampai hilir. Hulu ada produsen dan masyarakat, hilir ada penumpuk di TPA dan sebagainya. Jadi kita menganggap kalau plastik itu dalam menyelesaikan polusi plastik itu harus ditangani dari sumbernya. Nah, dalam ranah ini itu yang paling mempunyai tanggung jawab adalah produsen. Jadi kan kita sebagai konsumen kan nggak mau tahu ya. Kita mau beli misal nih botol ini kan dari salah satu produsen. Kan kita cuma butuh isinya kan. Kita nggak peduli nanti nanti nih kemasannya pakai apa, pakai kertas dan sebagainya. Kita hanya mau tahu isinya. Jadi otomatis kalau produsen ngasihnya plastik ya udah kita ngasihnya plastik gitu, kita dapatnya plastik, dan inilah yang mendominasi dari perairan atau lingkungan kita khususnya di sungai karena kita punya fokus riset di bidang sungai. Jadi harapannya dengan adanya brand audit ini kita bisa tahu produsen mana aja sih yang punya kontribusi besar agar mereka itu dapat tanggung jawab karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh mereka kayak gitu. Oke, iya ya, ternyata banyak banget sampah-sampah yang nggak sadar ternyata sedikit satu rumah, dua rumah, tiga rumah ya jadi numpuk deh. Lalu untuk dari kegiatan sendiri ada kesulitan nggak sih Kak? Kan ini berhubungan dengan masyarakat ya, pasti banyak penolakan, banyak ini, banyak itu. Ya, jadi kita kadang itu sih. Jadi karena kita sendiri punya inisiatif untuk terjun langsung ke masyarakat ya. Jadi pasti banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapkan oleh masyarakat sendiri. Kadang kita bersih-bersih, kita udah kumpulin, kita udah taruh di pinggir. Terus nanti Pak, ini nanti minta tolong dibawa ke TPS ya. Terus dibuang lagi sama orangnya di situ tempat itu juga. Karena memang apa ya? Jadi kalau kita bersih-bersih khususnya di daerah-daerah bantaran sungai itu, mereka masih belum mempunyai fasilitas pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah. Jadi kalau kita bersih-bersih di situ akan sangat sia-sia kalau nggak ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Oke, jadi perlu banget kesadaran ya. Iya. Memang bener banget sih kalau satu hal dilakukan dari satu sisi tuh kayak dampaknya ya nggak ada, nol. Makanya. Karena nggak ada feedback dari orang lain gitu. Makanya kita pengennya itu ada regulasi yang benar dari pemerintah, kemudian produsen yang membuat kemasan yang ramah lingkungan dan juga masyarakat yang sadar akan lingkungannya. Ada 3 aspek itu yang perlu kita kampanyekan. Oke, kita perlu dukung bareng-bareng nih kegiatan yang ramah lingkungan. Karena kan salam lestari, salam konservasi. Masa Ya cuma dong. salamnya doang digemborin tapi ya nggak ada aksi nyatanya. Sayang banget kan? Oke, lanjut ke para pecinta hewan nih. Kak, ada program unggulan apa nih Kak dari Herpetology Society? Baik, ya, jadi dari Maliki Herpetology Society ini udah pasti untuk saat ini program unggulannya itu ya herping. Jadi herping ini kegiatan yang rutin dilakukan sebulan sekali itu ke coban-coban. Jadi pada 1 bulan sekali ini coban, dan kita ini sebelumnya sepakat ya bahwa Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas. Jadi keanekaragaman baik flora dan hayatinya, flora dan faunanya ini banyak sekali. Jadi kegiatan herping ini berfokus untuk mencari keanekaragaman dari reptil dan amfibi yang ada di coban-coban. Dan ini khusus yang untuk nokturnalnya aja, yang jadi untuk kegiatan hewan reptil dan amfibi yang hidup pada malam hari. Oke, itu biasanya kalau ke coba-cobaan tuh spesiesnya banyak gak sih Kak? Atau hanya satu jenis saja? Kan sekarang tuh banyak banget kayak spesies mulai punah ya karena mungkin perubahan semacamnya seperti itu. Biasanya ditemukan spesies apa aja sih Kak? Baik, untuk dari coban-coban ya, itu paling minimal itu
ada yang paling sedikit 5 spesies itu dari satu cobaan, dan itu mungkin perlu dilakukan berkali-kali untuk herpingnya sendiri. Jadi nggak mungkin hanya satu kali pencarian itu bisa nemu banyak, karena memang dari segi sumber daya manusianya itu sedikit yang ikut herping kayak gitu. Untuk yang paling banyak itu kita pernah nemu sekitar 32. Itu di cobaan apa ya, saya lupa gitu. Spesies apa aja tuh Kak? Ular semua ataukah ada hal yang lain? Kalau dari spesies itu kebanyakan lebih dominan amfibinya sih. Oh, amfibi. Kayak Odorrana hosi atau kongkang racun. Terus ya ada Calcorana seperti itu. Oke. Bisa banget nih teman-teman yang suka jalan-jalan buat ikut ke herping bareng sama Maliki Herpetology Society. Oke, habis dari lingkungan ke hewan, sekarang kita ke mikrobiologi, hal-hal yang tidak kasat mata. Program unggulannya apa nih Kak? Oke, jadi kalau dari program kita itu kan tadi sudah saya jelaskan ada 3 ya, ada 3 program unggulan. Jadi yang pertama yaitu kita riset dan penelitian, kemudian yang kedua juga produk, kemudian yang 3 itu kan kita sosial media dan marketing. Jadi ketika kita memiliki suatu produk, ya, kita nggak tahu nih terkait produk itu apa aja bakteri atau apa aja kapang atau penjamur yang ada di dalamnya, seperti itu. Contoh, kita itu program di produknya itu ada namanya kombucha ya. Teman-teman mungkin masih asing dengan kata-kata kombucha, tapi sebenarnya ini adalah teh fermentasi yang tentunya baik untuk kesehatan tubuh, seperti itu. Jadi ada lagi nanti kalau misalnya teman-teman dengan cuka apel. Jadi semua itu sekarang udah musimnya fermentasi. Apa sih fermentasi? Gunanya apa gitu kan? Sebenarnya dari fermentasi itu timbullah nanti adanya bakteri-bakteri baik. Nah, tapi kan nggak semua bakteri itu baik. Nah, oleh karena itu kita masuklah ke divisi riset. Jadi di divisi riset ini diteliti. Jadi bakteri yang baik itu apa-apa saja. Jadi adakah bakteri yang tidak baik itu apa juga gitu. Jadi ada namanya riset dan penelitian. Kemudian untuk mengemas itu semua supaya menarik, kemudian adalah namanya divisi sosial media dan marketing. Jadi sosial media ini nanti tugasnya apa? Tugasnya itu membuat suatu konten, ya. Konten yang pastinya itu sifatnya mengedukasi, juga kita ingin memperkenalkan bahwa ini loh mikrobioteknologi. Oh ternyata ini loh cara pembuatan teh fermentasi teh kombucha seperti itu. Ini loh cara pembuatannya cuka apel seperti itu. Jadi kita kemas dengan konten yang menarik, terutama udah banyak platform ya kan, ya Instagram, kemudian TikTok dan lain-lain seperti itu. Nah juga kita harapannya nanti ke depan ini bisa dari hasil produk dan juga riset kita itu bisa kita marketingkan, itu bisa kita pasarkan. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya melulu kita riset, kita buat produk, tapi kita juga bisa menjual dan kita bisa menikmati hasilnya seperti itu. Dari barang-barang yang gak kelihatan ternyata bisa jadi nilai jual, jadi teh kombucha ya Kak ya. Oke. Sampai sekarang udah berhasil buat memarketingkan kemana aja nih Kak? Nah, kalau pemasarannya sebenarnya kita belum banyak ya, karena juga kita stoknya juga belum banyak seperti itu. Tapi kalau kita itu fokusnya masih di event-event. Seperti contohnya ada event namanya Maliki International Science Expo seperti itu. Itu tahun lalu 2022. Insyaallah ini di bulan Oktober tanggal 25 sampai 26 ini ada Maliki International Science Expo yang kedua seperti itu. Nah, itu kita biasa pamerkan di situ. Kita nggak hanya pamerkan tapi kita jual juga. Alhamdulillah kemarin kita bawa kombuchanya berapa ya? Kalau nggak salah 1 liter apa 2 liter itu ya, itu laku semua gitu. Dan ya harapannya untuk yang Maliki Internasional yang kedua ini itu kita bisa bawa lebih banyak lagi untuk dipasarkan seperti itu. Semoga makin lancar deh. Amin. Soalnya dari hal-hal yang ya kadang orang tuh nggak tahu justru jadi sebuah nilai jual yang pastinya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah ya buat teman-teman semua. Oke, dari komunitas yang keempat ada Botanical Garden. Program unggulannya nih Kak, apa nih? Oke, jadi kayaknya menarik nih pertanyaannya. Oke, mungkin izin menjawab ya. Terkait dengan program kerja unggulan dari komunitas Botanical Garden itu ada 4 pokok. Yang pertama itu adalah terkait dengan budidaya tanaman sayur hidroponik. Yang kedua itu ada perbanyakan tanaman, itu semacam stek, kemudian cangkok dan sebagainya.
kemudian ada perbaikan tanaman, kemudian yang terakhir ada pembuatan POC atau pupuk organik cair. Nah, mungkin yang pertama itu terkait dengan budidaya tanaman sayur hidroponik. Nah, dalam komunitas botanical garden ini sebenarnya sudah dari dulu ya, awal berdirinya botanical garden ini memang awalnya sudah mengembangkan terkait dengan sistem tanaman hidroponik. Tapi semakin berkembangnya zaman sekarang, pasti kan ada ya perkembangan ya terkait dengan hidroponik ini. Nah, sejauh ini dari teman-teman komunitas juga pasti berusaha untuk bagaimana sih tanaman-tanaman hidroponik ini bisa lebih efektif dan juga memiliki nilai produksi yang baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan perbanyakan tanaman. Nah, perbanyakan tanaman ini dari teman-teman komunitas botanical garden juga melakukan pembibitan tentang bibit tanaman buah terutama kayak misalkan mangga, kemudian juga durian dan juga tanaman-tanaman yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan perbaikan tanaman. Nah, perbaikan tanaman ini sebenarnya bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, contohnya apa? Dalam perbaikan tanaman ini kan sekarang kita banyak ya tanaman-tanaman yang mungkin masih belum memiliki nilai varietas yang unggul ya. Nah, tujuan dari perbaikan tanaman ini jadi dalam sebuah komunitas botanical garden ini juga melakukan perbaikan tanaman yang mana ketika satu tanaman yang memiliki varietas yang tidak begitu unggul itu bisa dijadikan salah satu jenis varietas yang unggul. Contohnya, misal kita punya sampel tanaman dari durian ya misalkan. Durian yang mana nanti bisa kita sambung pucuk ya melalui metode itu bisa kita sambung pucuk dengan misalkan enteres atau pucuk yang memiliki varietas yang punya rasa unggul, misalkan rasa manis, buah yang tebal seperti itu. Kemudian yang batang bawahnya kita bisa cari tanaman-tanaman yang memiliki varietas yang tahan hama seperti itu. Itu salah satu contoh yang ada kegiatan kita yang terkait dengan perbaikan tanaman. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pembuatan POC ya, pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair ini merupakan salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Kalau dari teman-teman FT Green kan terkait dengan plastik ya. Kalau dari teman-teman botanical garden itu aware sama sampah-sampah organik. Nah, berangkat dari situ, maka dari teman-teman botanical garden itu bagaimana sih cara memanfaatkan sampah-sampah organik itu bisa dimanfaatkan dan bisa kita jadikan harga jual yang lebih tinggi seperti itu. Salah satunya adalah pembuatan pupuk organik cair dari sampah organik rumah tangga seperti itu. Oke, jadi semuanya berfokus sama lingkungan dan juga ya supaya sampah-sampah yang ada di lingkungan kita tuh terutama yang masih bisa diolah lagi, diolah lagi ke hal yang lebih manfaat. Terus sebenarnya unggulan, aku tertarik nih sama pupuk organik cair nih. Kan kita kenal banyak banget pupuk-pupuk yang kimiawi nih. Sebenarnya apa bedanya pupuk yang kakak buat sama pupuk yang beredar di pasaran saat ini dan keunggulannya tuh apa? Apakah worth it untuk diterapkan di semua jenis pertanian atau hanya beberapa hal saja yang worth it untuk dilakukan gitu Kak? Oke, mungkin secara general ya, memang saat ini dalam menggaungkan terkait dengan pupuk organik cair ini memang masih belum dikembangkan secara meluas ya, karena memang kebanyakan para petani Indonesia itu masih tergantung sama pupuk sintetis kimia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika nanti ada pengembangan lebih lanjut ini bisa kita jadikan salah satu tujuan utama bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah-sampah organik ini bisa menjadi salah satu kemanfaatan yang lebih luas dengan harapan kemanfaatan ini bisa kita gaungkan gitu ya untuk para petani. Karena kalau misalnya kita masih fokus dalam pupuk kimia yang sifatnya sintetis itu kan akan berdampak pada lingkungan sekitar. Artinya apa? Ketika kita melakukan pemupukan yang sifatnya adalah kimia pasti akan mengganggu lingkungan sekitar, kemudian habitat yang lainnya seperti itu, sehingga kita harus gaungkan terkait dengan pengembangan pupuk organik cair seperti itu. Oke, tadi udah bahas seputar komunitas, ternyata keren-keren banget ya komunitas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim malam ini, utamanya yang ada di prodi biologi. Terus aku juga kepo sih kok bisa kakak-kakak ini semua tiba-tiba ya tertarik sama sesuatu hal yang bahkan orang lain mungkin nggak aware terhadap itu, hewan atau tumbuhan, mikrobiologi dan bahkan lingkungan juga, isu-isunya yang ternyata banyak banget yang masih perlu kita selesaikan bareng-bareng gitu loh. Gimana tuh Kak ceritanya bisa tertarik sama hal-hal itu? Dari Maliki Herpetologi mungkin? Kalau dari saya sendiri ya, saya masuk Maliki Herpetologi ini tidak sengaja ya. Karena awalnya saya ingin awalnya emang fokusnya karena saya suka lingkungan, jadi saya pengen NV Green waktu itu. Tapi emang NV Green tuh nggak ada pembukaan sama sekali gitu loh. Jadi saya nanya-nanya nggak dijawab gitu. Akhirnya saya dan saya emang kebetulan juga suka hewan. Jadi saya memutuskan emang lebih fokusnya ke
MHS ini. Mungkin ketertarikan saya ini lebih ke awalnya biar dibilang keren kali ya, kayak mungkin tahu sendiri kan kayak Panji gitu. Terus banyak lagi expert hewan-hewan gitu. Mungkin. Kalau yang buat teman-teman yang takut hewan, boleh join ke Maliki Herpetologi Kak? Boleh banget. Boleh banget. Iya, boleh. Terus kegiatan kan tadi banyak yang apa namanya rapping, herping ya. Mohon maaf, herping nih kan katanya takut hewan. Terus gimana bisa kita ikutin kegiatannya? Kan kita takut nih Kak. Ya. Jadi herping itu kan nggak hanya menangkap hewannya aja ya, ada juga ngedatanya. Mungkin bagi teman-teman yang belum berani hewannya itu, baik itu amfibi sama reptilnya, mungkin bisa hanya mendata gitu. Tapi memang dilatih untuk berani gitu. Oke, jadi teman-teman bisa banget join, walaupun yang takut hewan tetap bisa join ya di Maliki Herpetologi ini. Jadi ya jangan sungkanlah, langsung join. Bisa kan Kak ya? Bisa. Oke, langsung join, langsung menghubungi kakaknya gitu ya. Kita lanjut ke mikrobioteknologi. Oke, gimana dulu Kak? Hal-hal yang tidak kasat mata ini menarik Oke. perhatian Kakak. Jadi gini, jadi ceritanya dulu itu orang tua Kak, orang tua saya ya. Orang tua saya itu kan dulunya awalnya itu kan di pabrikan ya, di pabrik. Kemudian sesudah pensiun gitu kan, itu coba ke ranah pertanian seperti itu. Jadi sering dapat informasi gitu kan, ayo kita gaungkan yang berbau lingkungan tadi itu, seperti kayak pembuatan pupuk organik cair, kemudian ekoenzim, kemudian ada nama cuka apel, ada klasik enzim seperti itu. Jadi saya bertanya-tanya, sebenarnya ini apa? Kok semua itu difermentasi gitu ya? Nah, terus penasaran kan, fermentasi itu apa sih? Apa yang dihasilkan nanti gitu kan? Ternyata ada mikroorganisme yang baik seperti itu. Nah, kemudian tertarik dong. Oh, ini bisa dong diuji ke laboratorium. Wah, jadi karena hal itu, makanya pengen itu tuh bisa nggak diuji di laboratorium, kita ngelihat ternyata ada bakteri apa, ada kapang apa, ada jamur apa, seperti itu. Makanya itu awalnya dasar ketertarikan kakak. Oke. Jadi dari rasa ketertarikan ya, sekarang malah menciptakan kombucha yang bermanfaat buat teman-teman semua. Melakukan penelitian tuh sulit nggak sih Kak? Dibilang sulit ya sulit, dibilang nggak sulit ya ada sulitnya gitu kan. Sulit, Jadi nggak bisa secara utuh sulit, nggak bisa secara nggak utuh nggak sulit juga. Jadi ya tergantung semua penelitian kan ada ada kesulitannya masing-masing ya kan. Kayak misalnya kita di mikrobioteknologi mungkin kesulitannya kita steril, kita kan harus steril gitu ya. Nah, mungkin di teman-teman yang kayak Envigreen atau lingkungan mungkin kendalanya mungkin di pengambilan sampelnya, mungkin agak sulit, mungkin yang harus ke rawa-rawa, harus ke laut seperti itu. Jadi setiap penelitian itu punya tingkat kesulitannya masing-masing seperti itu. Tapi karena kita di biologi ya Kak ya, pasti banget bakal berkecimpung di dunia penelitian, entah itu lingkungan, mikrobiologi, hewan, atau bahkan mungkin tanaman-tanaman yang nantinya mungkin kita bakal jadi peneliti yang menemukan hal baru nih. Bagi teman-teman tuh harus banget gak sih Kak buat memiliki rasa ingin tahu tinggi gitu sebagai seorang peneliti khususnya? Sangat harus. Karena sebenarnya kalau dirinci lebih lanjut, kita ini bisa jadi ketua komunitas karena ya pasti rasa ingin tahu yang lanjut gitu kan ya. Pasti ya Kak Faiz, Kak Nizar dan Kak Labib itu pengen tahu. Jadi kayak Kak Labib pengen tahu tentang mikroplastik, Kak Nizar pengen tahu tentang hewan-hewan reptil dan juga amfibi. Kakak juga pengen tahu tentang mikroorganisme kan, dan Kak Faiz itu juga pengen tahu tentang tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Jadi harus banget ya buat teman-teman semua punya rasa ingin tahu yang tinggi karena kita ini biologi gitu loh. Konservasinya itu harus ditingkatkan ya Kak ya. Buat Kak Faiz sendiri Kak, apakah Kakak suka bertani ataukah seperti apa? Kenapa kok tiba-tiba join ke komunitasnya itu Kak? Oke, dari awal ya, memang sebenarnya kalau dari kenapa kok bisa masuk ke Botanical Garden? Memang ini berangkatnya dari hobi. Jadi dari kecil itu dari SD ya terutama itu memang sering berkecimpung dalam dunia tanaman, terutama suka nanam gitu ya. Kemudian waktu sebelum masuk kuliah itu
aku juga pernah ini ya nyoba eksperimen lah, nyoba tentang tanaman hidroponik seperti itu. Nah, ketika masuk ke ada info terkait dengan botanical garden, ternyata juga ada ini program kerja yang terkait dengan hidroponik. Akhirnya kan berangkat dari situ ada ketertarikan nih karena hobi, akhirnya cobalah masuk seperti itu. Nah, sebenarnya salah satu tujuan juga masuk itu pengen nyoba ngembangin sih kira-kira terutama tanaman hidroponik ya, karena dalam sistem tanaman hidroponik ini kan secara ini kan masih apa ya, masih manual ya, artinya dalam kemajuan teknologi sekarang kan harusnya sudah ada pengembangan nih terkait dengan sistem penanaman. Nah, untuk yang saat ini yang baru-baru ini yang mulai harus dikembangkan itu adalah terkait dengan smart hidroponik, yang mana saya rasa smart hidroponik ini adalah salah satu terobosan ya untuk monitoring terhadap tanaman-tanaman yang sifatnya adalah bisa dikembangkan di sistem hidroponik. Nah, berangkat dari situ setelah saya masuk ke Botanical Garden itu juga pengen ada nih pengembangannya sistem tanaman hidroponik yang ada di Biologi Win Malang ini bisa dikembangkan secara IoT. Artinya apa? IoT ini adalah salah satu teknologi Internet of Things ya, yang mana itu bisa dikembangkan. Kita bisa memonitoring pertumbuhan tanaman itu dari jarak jauh, bisa lewat pakai handphone seperti itu. Nah, ini saat ini terutama dari saya masih proses pengembangan bagaimana sih ini bisa diaplikasikan, bisa dibuat dan dirangkai di greenhouse yang ada di Biologi Win Malang seperti itu. Bagus. Sulit nggak sih Kak kira-kira kalau kita mau mengembangkan pertanian? Kan Indonesia tuh dikenal dengan keagrarisannya ya, tanahnya luas banget. Tapi kita tahu sekarang kalau udah banyak perubahan dari itu, udah hutan jadi kota, lahan pertanian jadi rumah. Apakah dari botani ini bisa memberikan ya solusi lah supaya pertanian ini tetap gitu loh, tetap jalan gitu? Oke, melihat dalam keadaan di Indonesia sekarang memang dalam dunia infrastruktur pembangunan itu semakin pesat ya, artinya pembukaan lahan itu semakin banyak ya, artinya dalam segi lahan itu pasti akan berkurang. Nah, sebenarnya dalam sistem hidroponik, tanaman hidroponik ini salah satu solusinya, karena sistem tanaman hidroponik ini adalah salah satu solusi untuk bagi masyarakat Indonesia ya yang pengen bertanam tapi punya lahan sempit. Misal nih dalam gedung ini aja sebenarnya kita bisa tanam sistem hidroponik yang mana itu bisa dilakukan dalam indoor seperti itu. Itulah salah satu terobosan yang bisa dikembangkan. Nah, berangkat dari situ maka sistem-sistem seperti ini, tanaman hidroponik ini bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin sekarang yang adalah terkait dengan pembatasan lahan, kemudian lahan semakin berkurang. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan itu seperti itu. Oke, banyak banget ya terobosannya ternyata. Kita ke kakak yang sepertinya sangat penggerak lingkungan sekali ya kak ya. Sangat penggerak. Oke, jadi kalau dari NV Green Society gimana kak? Kok bisa sih kakak tuh tiba-tiba join gitu loh? Apakah sangat mencintai lingkungan? Oke, ini dari perspektif saya sendiri, karena memang dari sebelum aku masuk kuliah itu aku udah emang sering jalan-jalan ya, emang suka di kegiatan di luar. Jadi kenapa kalau enggak kita penelitian, tapi kita melakukan penelitian itu dengan apa yang kita suka gitu. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi kita agar kita semakin nyaman dengan apa yang kita lakukan, dengan kegiatan kita, penelitian apa yang kita pelajari. Kita semakin suka, kita semakin bersungguh-sungguh dan berjuang untuk membuat apa yang kita lakukan itu berhasil gitu. Jadi awal dari aku sendiri masuk MV Green itu karena memang ya sama seperti teman-teman kenal dari cycling, kemudian ada kakak tingkat yang mengenali, kebetulan pembimbing pendamping cycling itu kebetulan adalah salah satu founder atau pencetus dari MVG sendiri, karena memang dari 4 komunitas itu yang paling baru emang MV Green baru tahun 2020 baru berdiri. Jadi dari angkatan teman-teman 17 itu baru berdiri. Jadi karena lihat ternyata teman-teman ini benar-benar terjun ke lapangan banget ya. Jadi karena memang aku sendiri juga suka berkegiatan di luar, emang agak males ya kak, kayak teman-teman yang di mikro yang tiap hari nge-lab dan sebagainya. Aku sendiri nggak terlalu suka kalau emang lama-lama di dalam ruangan gitu. Jadi karena aku sukanya sendiri tuh berkegiatan di luar, kenapa enggak kalau penelitian aku sendiri tuh ambil dari topik ekologi atau ekologi lingkungan kayak gitu. Jadi suka banget buat jalan-jalan. Teman-teman yang jalan-jalan bisa join Evergreen. Oke, suka banget sama aku juga suka jalan-jalan loh kak. Beneran nih nggak bohong. Jalan-jalan ke mall tapi. Nggak juga sih, tergantung mood. Kalau kita lagi butuh healing kan perlu sesuatu yang seger-seger, bisa tuh ya sambil jalan-jalan. Sejauh ini yang paling
prospek paling besar yang pernah kakak lakuin bareng semua kesukaan kakak tuh apa di Envy Green, bareng-bareng sama Envy Green? Jadi kebetulan kita sekarang itu menjadi associate member dari organisasi internasional namanya Break Free from Plastic. Mungkin teman-teman Wow, bisa lihat IG-nya. keren. Jadi di situ kita bekerja sama sama organisasi internasional itu untuk melaksanakan brand audit yang kita lakukan tadi. Jadi data-data yang kita ambil kita akan himpun secara internasional dan FRG juga mempunyai pemasukan di situ. Jadi kita sama-sama memberikan keuntungan, kita juga memberikan data kepada mereka dan mereka juga memberikan kita sebuah dana untuk operasional dari FRG sendiri. Jadi itu sih kita punya jejaring, kan komunitas lingkungan kan banyak ya, di dunia juga banyak banget. Jadi harap manfaat dari apa yang aku capai sekarang adalah kenal-kenal dengan orang nasional. Kemudian kita juga tergabung dalam aliansi komunitas Sungai Brantas. Jadi Sungai Brantas sepanjang Jawa Timur kita punya aliansi komunitas yang mempertimbangkan sungai sendiri. Jadi itu sih, kita punya banyak jejaring, kita punya banyak relasi, kita kenal dengan orang banyak bahkan sampai organisasi internasional kayak gitu. Dan ada satu lagi, nanti tanggal Oktober kita diundang audiensi sama DPR Kota Malang. Kan kalau teman-teman lihat di Surabaya, Sidoarjo kan udah ada peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Kalau di Indomaret nggak ada kan, kalau di Sidoarjo, Surabaya dan sebagainya. Tapi kalau di Malang belum. Nah kita ingin menggaungkan itu, bahwasanya plastik sekali pakai itu harus dilarang di berbagai kota di Indonesia karena memang satu dia nggak bisa didaur ulang karena memang nggak payu ya, pemulung nggak mau plastik, kantong plastik nggak mau. Jadi itu sih yang benar-benar harus kita gaungkan, bahwasanya penggantian polusi plastik harus dari sumbernya secara langsung. Nggak bisa kita dengan mengandalkan penumpukan di TPA, kan TPA juga punya kapasitas. Iya betul banget. Jadi itu sih. Oke, ternyata banyak banget latar belakang yang membawa kakak ini untuk melakukan penelitian. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya itu lebih ke ya universal lah. Apakah hanya di satu tempat ini kakak tuh bisa berkembang, ibaratnya apakah dalam suatu komunitas perlu ada buat ya mungkin sharing dengan komunitas lain atau melakukan hal-hal yang di luar cakupan komunitas buat bisa mengekspor. Apalagi kan kita penelitian ya kayak tentunya kayaknya satu tempat aja itu nggak cukup buat melakukan research gitu kak. Gimana nih kak menurut kalian? Gimana dulu nih? Bebas deh, bebas. Coba diulang dong pertanyaannya. Oke, pertanyaan Nggak konek kan? Kan sebagai seorang anak biologi ini pasti bakal berkecimpung sama penelitian nih kak ya. Nah, menurut kakak nih apakah penelitian yang dilakukan dalam satu tempat nih kayak mikrobiologi kan kayaknya hanya di lab ya kak? Iya betul. Hanya di lab. Terus botani juga mungkin hanya di tempat yang ya ada tanamannya. Apakah dalam satu tempat saja sebuah penelitian itu bakal tuntas gitu loh kak? Gimana nih? Dari mana? Siapa dulu nih? Coba dulu bebas. Oke, boleh. Oke, mungkin dari mikrobiologi gitu ya. Jadi kita berangkat dari mikrobiologi ini ya nggak hanya dari satu tempat gitu. Ya jadi misal kita penasaran sama suatu makanan, anggap KFC misalnya, atau jangan sebut merek. Misal Bahaya. ayam goreng. Nanti dikat. Ya, nanti dikat ya. Ya, misalnya ayam goreng gitu ya. Ayam goreng, kita nih penasaran, ini ayam gorengnya baik atau enggak untuk kesehatan, gitu kan? Nah, tentunya kita mau, sebenarnya nih banyak bakterinya apa enggak, gitu ya? Nah, itu kita bisa, kan pasti keliling kan, cari ayam goreng yang ada di Malang, gitu kan? Terus kita ambil sampelnya nih. Nah, kita kan berarti jalan-jalan dulu, kemudian baru kita terjun ke lab, seperti itu. Jadi, nggak hanya kita di lab terus, enggak. Kita ada sesekali kita ya keluar ya untuk ngambil sampel. Tapi selama penelitiannya ya karena berbau mikroorganisme kita kan harus steril, yaitu tadi steril. Jadi ya harus di dalam lab seperti itu. Jadi tetap bisa jalan-jalan buat cari sampel teman-teman. Jangan takut jenuh di dalam lab ya kak. Iya betul. Gak akan. Oke, mungkin yang dari kakak yang lain gimana nih kak? Mungkin dari aku, Iya, boleh. Intinya sih jangan terlalu denial sama suatu hal ya. Kayak aku sendiri, aku merasakan sendiri, aku dari dulu gak pengen kerja di lab saat penelitian. Tapi ternyata aku sendiri juga tetap ngambil di lapangan juga, kita analisis di lab kayak gitu. Jadi jangan sampai kita begitu nggak suka sama suatu hal, kalau nanti kita ternyata dapat hal itu, maka kita akan sangat-sangat kecewa dan kita akan nggak nyaman di situ. Jadi lebihlah terbuka dalam penelitian gitu. Jadi jangan terlalu denial sama suatu hal. Kayak gini, kemarin aku baru aja dihubungi teman-teman penelitian mikro, karena dia butuh sungai-sungai yang tercemar. Dia mau analisis bakteri di situ.
kan mereka juga nggak tahu kan, karena mereka nggak punya fokus, nggak punya pengalaman, mungkin kurang pengetahuan di bidang lingkungannya, karena memang mereka juga fokusnya di lab. Akhirnya mereka menghubungi teman-teman Evergreen. Nah, teman-teman Evergreen sendiri tahu nggak sih sungai-sungai yang sangat tercemar, kita mau analisis bakterinya, mau dianalisis secara mikro, jadi kayak gitu. Jadi penelitian di lingkungan itu sangat luas, jadi gak hanya tentang ekologi ataupun nanti juga bisa hubungan dengan botani juga. Kita bisa bikin inventarisasi riparian, kemudian nanti kita juga bisa analisis mikrobiologi di situ, karena memang itu ya sangat-sangat luas dan sangat-sangat berinteraksi satu sama lain. Jadi jangan terlalu teman-teman kalau misal sukanya lingkungan, nanti kalau mata kuliah zoologi nanti tidur aja gitu karena nggak suka kayak gitu. Makanya jangan terlalu dinalis dengan satu hal, dengan apa yang kalian dengan apa yang kalian suka gitu loh. Itu sih. Jadi perlu ya sekali-sekali mencoba sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Lebih gitu, terbuka dengan apa yang hal baru. Oke, open minded teman-teman. Jadi kita perlu open minded terhadap banyak hal gitu ya. Betul. Oke, sip. Terus selanjutnya dari Kak Faiz nih, gimana Kak? Oke, boleh terkait tempat penelitian tadi ya? Iya. Oke, mungkin dari ranah botanical garden memang kalau terkait penelitian itu memang ada 2 tempat biasanya tuh. Ada di lab, kebanyakan di lab, kemudian juga ada di greenhouse. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman ya ataupun dari angkatan-angkatan cutting itu yang sudah mencapai tugas akhir, itu biasanya penelitian juga ada yang di luar seperti itu. Ada yang di greenhouse yang memang itu membutuhkan perlakuan misal sinar matahari, intensitas cahaya, kemudian suhu, itu kan biasanya di greenhouse seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu penelitian bisa di dalam indoor. Di indoor itu misal kemarin ada salah satu cutting juga botanical garden itu juga ada kultur jaringan, itu kan di indoor juga, itu di lab seperti itu. Kemudian kalau misalkan penelitian terkait dengan tanaman hidroponik, itu kan sekarang hidroponik itu seluas ya, nggak harus cuma di outdoor, di indoor pun dalam gedung seperti ini bisa dilakukan penelitian. Artinya dalam cakupan tempat itu bisa di mana aja gitu, selama itu bisa mendukung terkait dengan penelitian itu sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan kolaborasi antara komunitas yang itu sangat bisa. Contohnya misal botanical garden ini kan ada produk nih POC ya, pupuk organik cair. Nah mungkin untuk kedepannya bisa berkolaborasi sama teman-teman dari MBC ya, yang mana nanti teman-teman MBC minta tolong dong buat analisis terkait dengan bakterinya apa aja sih yang ada di POC itu. Nah itu bisa dilakukan kolaborasi seperti itu. Begitupun juga dari komunitas yang lain kayak gitu. Oke. Ternyata cakupannya bisa menyeluruh ya Kak, nggak hanya ke tanaman aja. Kita bisa kolaborasi sama komunitas-komunitas yang lain gitu. Terakhir ada dari Maliki Herpetologi, gimana nih Kak? Baik, dari Maliki Herpetologi Society ini jika emang kalau kita pengen penelitian itu nggak harus keanekaragaman. Dan mungkin ya dari tahun ke tahun ini banyak sekali bahwa penelitian di alumni biologi ini fokusnya keanekaragaman. Nah, untuk saat ini zaman itu udah semakin canggih gitu. Janganlah fokus hanya ke anekaragaman. Baik itu dari keanekaragaman herpetologi atau serangga-serangga yang lain, itu masih mencakup ke ekologi juga. Dan kita juga bisa kolaborasi dengan kelompok-kelompok lain. Seperti ada di Malang itu banyak sekali. Saya sendiri itu masuk komunitas monitoring Malang. Jadi monitoring Malang ini salah satu komunitas yang memang mencintai hewan-hewan juga, entah itu herpetologi, burung dan lain-lain. Kemudian ya, untuk kita mau mengembangkan skill ini, jangan fokus hanya di satu kota. Kita bisa menjelajah ke kota-kota lain, karena banyak yang lebih expert daripada kita gitu. Seperti dari Maliki Herpetology Society ini punya idaman mungkin ya, idaman tokoh reptil dan amfibi ini ada di Bogor kayak gitu. Oke, jadi kayaknya banyak banget yang bisa diajak kolaborasi dari Maliki Herpetologi ini ya Kak ya? Iya, bisa banget. Untuk sebelum-sebelumnya mungkin ada sesuatu yang menarik di Maliki Herpetologi yang bisa untuk membuat teman-teman yang ibaratnya extrovert atau introvert bisa join semua kan ya Kak ya? Bisa banget. Untuk yang introvert gimana Kak? Kalau yang introvert gimana? Introvert kan kita perlu kolaborasi dalam menjalankan programnya. Apakah masih bisa gitu loh Kak? Bisa
bisa mungkin dari aspek apa ya, Bib? Kalau di Herping biasanya sukanya ngecamp, jadi Ngecamp. kita biasa semakin gatheringnya ada di situ. Jadi Oke. rasanya seperti kekeluargaan di sana. Rasanya seperti introvert bisa. introvert Bisa, bisa. bisa. Oke, jadi banyak banget ya yang kita dapat dari kakak-kakak komunitas ini, nggak hanya dari segi lingkungan atau pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi teman-teman buat join ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman semua. Terakhir nih Kak, mungkin bisa nih apa closing statement buat menarik minat teman-teman Maba 23 khususnya buat join komunitasnya gitu Kak. Ya mungkin dari Maliki Herpet lagi dulu. Mungkin dari closing saya ya, bagi teman-teman maba semua ya, kalau misalkan kalian masuk biologi masih belum punya arahnya gitu, coba bolehlah ikut satu klub lah, untuk mencoba seminggu atau 2 minggu gitu. Kalau misalkan memang ada satu ketertarikan pada satu klub ya, udah lebih baik fokus ke itu. Kalau misalkan memang kita nggak berkembang di situ, mungkin kita bisa cari klub-klub, maksudnya klub di luar biologi UIN ya, untuk memperdalam ilmu kita kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau berpikiran bahwa kita ngapain ngikutin study klub gitu. Apa sih yang kita dapat kayak gitu? Pasti dari 4 klub ini yang ada pasti ada manfaatnya untuk menunjang kelulusan kita. Oke, lanjut nih. Mungkin dari Envy Green dulu. Oke, teman-teman. Ini khususnya angkatan 21 ya, yang habis ini sebelum Desember katanya disuruh start judul skripsi ya. Iya kan? Jadi teman-teman mungkin ada yang minat di ekologi perairan, ekologi akuatik khususnya tentang pencemaran limbah dan sebagainya, tentang ekosistem sungai. Dan nanti kita rencana mau bikin kayak open recruitment. Jadi kita mau bikin sebagai wadah teman-teman yang masih bingung nih tentang judul skripsi mereka. Akan sangat bermanfaat kalau teman-teman bisa lebih terbuka tentang kondisi ekologis di Malang Raya ataupun Malang dan sekitarnya. Kan mungkin teman-teman yang mau penelitian di bidang ekologi nggak tahu tempatnya, karena ekologi juga harus terjun di lapangan, harus lebih membuka matanya terkait kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi teman-teman kalau pengen minat cari tahu terkait topik skripsinya, kemudian topik penelitiannya seperti apa, nanti mau cari tahu jalan hidupnya kemana gitu kan, nanti bisa teman-teman ikut di bikin. Kalau dari awal teman-teman punya minat di bidang ekosistem sungai. Oke. Kalau memang sebelumnya itu nggak tahu, oh mau ke mikro tapi nggak bisa, takut nanti salah kalau analisis, nggak bisa, takut kontam dan sebagainya kan, mungkin teman-teman bisa nyoba satu-satu, nggak harus fokus di satu komunitas aja. Nanti bulan November mungkin teman-teman bisa join. Kita mau rencana bikin semacam apa ya, pelatihan bootcamp gitu. Kita bikin penelitian tentang dasar-dasar riset tentang ekologi perairan, dan juga tentunya tentang buat meningkatkan kesadaran akan lingkungan khususnya di bidang sampah plastik ya. Oke, di notes ya teman-teman tanggalnya, bulannya. Oke, lanjut mungkin ke buat Ani, gimana nih Kak? Oke, ini terkait pesan ya untuk maba ya. Closing statement juga dong closing sama statement. oprek nih. Oke, terkait dengan komunitas Botanical Garden ya. Ya, sebenarnya ini ya untuk teman-teman yang belum bergabung ataupun pengen bergabung, sebenarnya silahkan aja ya. Artinya di sini tidak memaksakan. Teman-teman boleh kok misalkan ikut join ke komunitas Botanical Garden, MBC, kemudian Herpet ataupun dari Envy Green seperti itu. Join langsung aja. Iya, jadi langsung aja. Langsung Jadi ikut kegiatan. langsung ikut aja gitu ya. Itu Betul. mengikuti arah kemauan dari teman-teman aja, bebas seperti itu. Nah, kalau yang komunitas Botanical Garden ini memang bidangnya memang terkait dengan tanaman ya. Artinya kita juga kegiatannya ya terkait dengan tanaman seperti itu, perbanyakan lah, kemudian budidaya, kemudian juga ada riset juga seperti itu, produksi juga. Nah, sehingga buat teman-teman yang mungkin pengen tertarik ya, pengen join langsung terkait dengan komunitas Botanical Garden, nanti kita akan infokan terkait dengan opreknya seperti itu. Segera oprek nih. Oke, betul. Segera oprek. Terakhir mikrobioteknologi Kak. Oke, ini mungkin nggak usah promosi ya, tadi teman-teman udah promosi. Oke, mungkin dari saya sendiri mungkin closing statement aja. Jadi yang namanya maba ya, nggak hanya maba, ya kita semua mahasiswa itu 90% ketika sudah keluar dari mahasiswa itu belum tentu mendapatkan pekerjaan. So, jadi mahasiswa ini harus pintar-pintar ya. Gak hanya pintar, harus pintar-pintar ya. Mau itu satu, relasi orang dalam ya. Saya termasuk orang yang percaya the power of orang dalam itu, saya percaya the power of orang dalam. Harus. Kemudian yang kedua juga
ya open mindset ya, bahwasanya kita itu ya tadi, kita walaupun orang mikro, kita itu nggak hanya mikro saja, kita pasti ke lingkungan juga, kita pasti ke botani juga, bahkan kita bisa meneliti tentang hewan-hewan reptil seperti itu. Jadi kita harus mempunyai open mindset seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga mungkin ini mungkin kita yang kurang tahu juga. Jadi kita itu jarang sekali mengembangkan percaya diri kita ya. Jadi ayo mulai dari sekarang kita lebih percaya diri ya. Mau join silakan, jadi nggak usah tunggu-tunggu, nantilah nggak ada temannya kan gitu kan, biasanya gitu ya. Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu, Biasanya gitu. nantilah nggak ada temannya, ya udahlah sendiri, akhirnya nggak jadi kan, akhirnya nggak ada kegiatan gitu kalau nunggu-nunggu teman. Jadi ya itu tadi, dasar-dasar itu kita harus punya ya, kita harus punya relasi, kita harus punya kedisiplinan yang tinggi, kita harus punya apa tadi? Kok lupa? Open-minded. Ya, open mindset ya. Kita harus terbuka jadi orang. Jadi jangan kita itu menutup diri seperti itu. Harus bisa banyak belajar. Mungkin untuk mikrobioteknologi sendiri, silakan teman-teman yang juga mau bergabung, silakan. Jadi intinya mikro itu nggak hanya di mikrobiologi. Kita nggak hanya selamanya di lab ya, kita bisa buat produk, kita bisa belajar dari botanical garden, kita bisa belajar dari herpetologi, kita bisa belajar dari Envigreen seperti itu. Jadi semua itu kolaborasi, nggak ada yang berdiri sendiri. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman yang mau join. Keren banget nih. Jadi buat teman-teman maga tahun 2023 yang masih bingung-bingung, mungkin sekarang udah nggak bingung ya mau join komunitas apa. Banyak banget hal-hal positif yang bisa dilakuin dengan kita join ke komunitas-komunitas yang ada di Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nih. Jadi setiap kolaborasi itu penting ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu. Ibaratnya nggak ada temennya, ya join aja sendiri. Nanti kita akan dapat membentuk relasi yang baru gitu ya. Oke? Kalian nggak toksik kok. Nggak toksik kok teman-teman. Semua kakak-kakaknya baik, nggak gigit gitu ya. Oke. Baik, mungkin cukup ya. Kita bisa ketemu di Red and Talks Podcast yang episode selanjutnya, dan jangan lupa buat maba 2023 cari kegiatan positif yang membangun branding diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tumbler. See you.